Baik, saya ulangi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah puji syukur karena malam ini kita masih eh, diberi kesempatan untuk sama-sama bergabung walaupun melalui via Zoom, walaupun via Zoom. Jadi seperti malam sebelumnya yaitu materi masih dengan di periode 19 untuk webinar konsultan Indonesia di periode 19. Untuk malam ini sendiri kita sudah bergabung juga dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Untuk materi yang akan dibawakan beliau malam ini yaitu mengenai dengan audit HPS overhead pekerjaan konstruksi. Ya, baik Pak. Mungkin dengan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Asisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi malam ini adalah berkaitan dengan audit HPS ya pada overhead pekerjaan konstruksi. Mungkin sebagai teman-teman sudah pernah melakukannya, tapi ada juga ya mungkin ya belum sampai di situ untuk memberikan pemeriksaan atas pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan overhead. Jadi saya mengangkat tema ini untuk memastikan bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ya, termasuk Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020, termasuk juga Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Materi ini sangat sinkron dengan ketentuan tersebut bahwa setiap uang yang dibelanjakan ya harus dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti material yang memadai dan cukup, sehingga audit tentang overhead itu juga menjadi penting karena uang negara dipergunakan oleh pihak penyedia untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan kontrak yang sudah ada. Jadi overhead ini bagian dari harga perkiraan sendiri ya, dan kontrak yang sudah ditandatangani para pihak antara penyedia dengan kontrak itu sendiri dengan PPK ya, pejabat penandatangan kontrak. Baik, saya share materinya ya. Baru-baru ini, baru tadi siang sampai tadi pagi sampai sore juga saya membagi pengalaman ya. Saya mendampingi paket pekerjaan rancang bangun dan nilai kontrak 15 miliar, 14 miliar lebih, di mana diskusi tadi terhadap hasil boring terhadap pekerjaan fondasi keluar dari pernyataan penyedia bahwa overhead itu masuk apakah pekerjaan boring atau sondir atau soil test atas tanah
bagian dari overhead atau bukan, ataupun mempunyai item tersendiri di dalam kontrak atau dalam kuantitas dan harga pada saat berkontrak. Hasilnya adalah bahwa untuk pekerjaan boring, ya, pekerjaan boring, sondir atau shell test, dia tidak termasuk bagian dari kontrak biaya langsung pekerjaan konstruksi. Jadi seperti materi sebelumnya bahwa materi kemarin ya, bahwa kalau pekerjaan konstruksi itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini ada 3 ya. Kalau kita lihat di RAB atau di daftar kuantitas dan harga atau BOQ, biaya langsung ini ada 3. Pertama adalah tenaga kerja, yang kedua adalah peralatan, yang ketiga adalah bahan. Ini biaya langsung. Nah, biaya tidak langsung salah satunya adalah biaya keuntungan dan overhead, ya, overhead sendiri. Jadi pembahasannya apa dasar hukumnya, yang kedua komponen HPS overhead apa saja, dan metode auditnya. Ya, dasar hukumnya kita lihat di SPIP ya, nomor 60 tahun 2008, di lampiran PUPR nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi kita bisa lihat di lampiran tersebut jelas bahwa biaya umum atau overhead adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan. Jadi biaya langsung dan biaya overhead, biaya langsung atau biaya tidak langsung, biaya umum dan keuntungan ya, adalah biaya tidak langsung untuk mendukung ya suatu pekerjaan bersangkutan, atau biaya diperhitungkan sebagai biaya operasional meliputi pengeluaran yang tidak terbatas. Jadi dalam hal terjadi kecelakaan konstruksi, ya kecelakaan konstruksi, maka biaya perbaikan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi merupakan bagian umum, ya bagian dari biaya umum. Nah, biaya umum tersebut atau overhead dihitung berdasarkan presentasi biaya langsung. Jadi malam sebelumnya kita bicara tentang SSH, maka standarnya jelas ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi biaya umum dari biaya tidak langsung ya 10 sampai 15%. Tergantung lama pelaksanaannya. Nah, ini tergantung lama pelaksanaannya, besarnya tingkat bunga dan seterusnya, termasuk biaya risiko selama pekerjaan dan masa pengalaman. Besarnya biaya umum dan keuntungan ditentukan ya pertimbangan suku bunga, tingkat inflasi, overhead kantor pusat, lapangan, dan risiko investasi. Jadi HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead ya 15%, yang dianggap wajar sesuai peraturan yang berlaku. Jadi 15% itu adalah batas maksimal ya, jadi bukan batas minimal untuk hak dari penyedia untuk memperoleh keuntungan dan biaya overhead. Nah, ada 12 komponen ya biaya overhead, adalah biaya kantor pusat yang bukan biaya pengadaan setiap mata pembayaran. Apa maksudnya ini? Adalah biaya yang tidak dibiayai dalam RAB atau dalam kuantitas dan harga atau BOQ. Misalnya apa? Misalnya pekerjaan pendahuluan atau persiapan. Jadi ada biaya membuat direksi kit, membuat base camp, itu keluar dari ketentuan ini, karena membuat direksi kit atau membuat base camp dalam lokasi proyek itu biaya langsung. Ya sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Dan termasuk biaya persiapan atau pendahuluan. Yang kedua adalah biaya upah pegawai di kantor lapangan. Nah, siapakah ini? Perlu diketahui bahwa biaya pegawai kantor di lapangan ini adalah personil manajerial. Personil manajerial, kalau dia di paket 15 miliar ke bawah, ya 15 ke bawah adalah pelaksana, ya bukan tenaga ahli atau pelaksana, misalnya
pekerjaan gedung, berarti pelaksana gedung ataupun petugas keselamatan konstruksi. Ya. Yang ketiga, jadi tenaga-tenaga ahli atau tenaga terampil yang di lapangan itu khususnya tadi yang saya sebutkan pelaksana atau petugas K3 atau ahli muda. K3 ini dibiayai dari biaya overhead. Biaya overhead. Dan selanjutnya adalah biaya manajemen ya bunga atau jaminannya. Yang keempat adalah biaya pelatihan atau training di luar SMKK. Nah, sistem manajemen keselamatan konstruksi itu sendiri di dalam uraian pekerjaannya, di dalam uraian kegiatannya, ketika kita lihat peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021, ada komponen training. Nah, komponen training ini untuk berkaitan dengan penanganan keselamatan kerja konstruksi itu sendiri. Nah, biaya pelatihan ini ya berkaitan dengan biaya pelatihan, misalnya berkaitan dengan tenaga kerja misalnya, jadi bagian dari overhead. Nah, biaya akuntansi dan auditing ya, akuntansi, perhitungan keuangan, pemeriksaan, pengujian itu sendiri. Yang keenam adalah biaya registrasi dan perizinan. Nah, kita harus ketahui bahwa ada biaya perizinan atau registrasi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembangunan PGB ya, PBG ya, bangunan persetujuan bangunan gedung, dan SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, ini juga berkaitan dengan overhead itu sendiri ya, berkaitan dengan overhead. Jadi bisa dimasukkan dalam komponen overhead. Nah, umumnya kalau kita melihat ya, di analisa satuan pekerjaan yang ada di penawaran penyedia atau jadi kontrak, yang telah menjadi kontrak, ya biaya registrasi dan biaya perizinan ini tidak masuk. Artinya apa? Komponen overhead tidak diuraikan di analisa harga satuan pekerjaan. 15% ya diterima begitu saja dan dimanfaatkan begitu saja tanpa dibekali, tanpa dituntut pertanggungjawabannya. Padahal menurut ketentuan tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peredaran Negara, ya setiap uang yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan secara material, memadai dan cukup. Termasuk kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden 12 Tahun 2021, jelas bahwa setiap uang yang dikeluarkan itu termasuk tujuan dari pengadaan ya. Di pasal 4 huruf A jelas bahwa setiap uang yang dikeluarkan itu harus dapat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, ya, lokasi, termasuk juga penyedia itu sendiri. Jadi harus tetap diukur. Jadi beberapa bulan lalu ya saya melakukan audit ketaatan, audit kepatuhan terhadap pekerjaan konstruksi. Mangin suku kami melakukan kuliah gitu. Nih, lalian suku aja. Ya, oke, sudah selesai ya. Ya, silakan lanjut. Ya, di pekerjaan konstruksi itu sendiri itu tadi gitu. Jadi ada biayanya, biaya registrasi gitu. Jadi tetap dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan atas belanja semuanya ini ya. Karena biaya-biaya itu sekalipun sebagai hak ya sudah dicantumkan dalam kontrak, termasuk dianalisa, tetap juga kewajiban kita meminta ya sejauh mana pelaksanaan biaya overhead ini. Selanjutnya di poin 7 biaya periklanan ya, humas dan promosi. Nah, komponen ini juga apakah dia termasuk seperti membuat papan proyek atau pemberitahuan ya. Kalau di papan proyek itu termasuk biaya yang disebut pekerjaan pendahuluan atau persiapan. Nah, biaya iklan ini bisa jadi biaya penyampaian ya, penyampaian tentang bahwa akan ada pembangunan suatu tempat dan lain-lain. Biaya pengobatan, biaya traveling. Nah, biaya traveling ini perjalanan dinas ya, dalam atau luar daerah yang dilakukan oleh pegawai penyedia, termasuk biaya rapat. Nah, biaya rapat ya, teman-teman
pemeriksa tidak perlu takut bahwa sebagai gratifikasi bahwa ternyata di kontraktor atau penyedia konstruksi atau pelaksana konstruksi ya ada biaya rapat. Rapat itu kan ada konsumsi dan lain-lain. Nah, ini juga bagian dari itu. Jadi tidak perlu takut bahwa ada gratifikasi ya, karena kenapa? Karena di komponen overhead itu sudah disiapkan oleh penyedia ya, disiapkan oleh penyedia untuk kalau ada rapat, peninjauan lapangan dan lain-lain. Nah, ke-10 adalah biaya asuransi di luar SMKK. Ke-11 ya ada biaya penyusutan peralatan. Yang ke-12 adalah biaya kantor, listrik, komunikasi dan biaya lainnya. Jadi ada 12 komponen yang menjadi overhead itu sendiri. Nah, selama ini kita masih lengah, mungkin abai bahwa overhead tidak perlu diperiksa. Ya, menurut saya perlu ya. Karena ini bagian dari uang negara yang dibelanjakan dan dikeluarkan oleh pengguna anggaran itu sendiri. Nah, ini contoh biaya overhead ya. Misalnya kontrak nilai kontrak ya 143150, pelaksanaannya overheadnya 140 ya, setelah dihitung itu ya kurang lebih 140 ya. Ya dibagi persentasenya ya, kalau 10 juta bukti belanjanya apa kita kasih upah pegawai kantor di lapangan 2 orang. Siapa ini? Dia adalah personil manajerial yang ada di muat dalam kontrak dan bagian dari kompetisi dalam tender kemarinnya. Nah, itu masuk juga biaya traveling ya, rapat. Nah, ini harus ada bukti kwitansi rencana rapat, perjalanan, daftar adu dan foto. Termasuk biaya kantor distrik. Nah, biaya kantor dan distrik ini ya bagian dari misalnya base camp atau just kit ya, itu tetap tidak kalau memang ada sewa di suatu lokasi pekerjaan itu sendiri. Ada base camp, ada direksi kit, ada juga kantor yang sifatnya di luar lokasi pekerjaan tersebut. Jadi angka-angka ini cuma perhitungannya sekedar perhitungan, tapi begini model biaya overhead ya. Sekalipun dianalisa analisa satuan harga pekerjaan AHSP, harga satuan pekerjaan tidak ada muncul, tapi tentu kita perlu meminta bagaimana biaya-biaya tersebut. Untuk apa? Untuk memastikan setiap uang yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini contohnya ya biaya ATK 10 juta, biaya pelaksana gedung ya, ini tadi pelaksana gedung. Jadi untuk level pekerjaan untuk segmentasi usaha kecil yang dari 0 sampai 15 miliar untuk pekerjaan konstruksi, dia personil manajerialnya adalah pelaksana gedung. Nah, kalau untuk pekerjaan menengah yang 15 sampai 50 M itu dia sudah masuk ahli, dan pekerjaan besar ya besar berarti dari 50 sampai 100, dan besar juga ada 2 ya, ada kategori BUMN, ada kategori non BUMN. Kalau 50 sampai 100 miliar nilai paketnya berarti kategori non BUMN. Ya, BUMN tidak bisa masuk di paket tersebut. Ya, wilayah penugasan properti dan lain-lain. Ya, ini kita minta kepada penyedia memastikan bahwa mana jenis belanja overhead-nya. Dan setelah saya melakukan simulasi hasil perhitungan, ya misalnya ya biaya overhead-nya 140 juta. Berarti kurang lebih overhead-nya adalah 11,26%. Sedangkan keuntungannya kita sudah bisa ukur. Nah, ternyata misalnya keuntungan yang harus masuk di kantong direktur misalnya, direktur itu 3,74%. Jadi total biaya konstruksi 1245, KPS adalah kurang lebih 1,750. Jadi begitu metode kita memastikan bahwa persentase itu pas 15% sendiri. Terima kasih. Saya bukakan Excel-nya ya. Saya
Ya, saya buka ke SLG ini. Masih berproses. Tidak. Saya hapus dulu deh. Saya buat dulu dari dulu pakai. Oh iya. Muncul hasil saya. Kalau Excel-nya belum, Pak. Oh, gitu ya. Ya, tadi rumusnya ya sudah terumus dengan baik. Jadi kita pastikan bahwa setiap komponen ataupun uraian dalam biaya overhead, termasuk juga keuntungan, saya masukkan keuntungan, itu dipastikan bahwa sudah terbagi dengan habis berdasarkan kebutuhan, ya, kebutuhan yang real. Nah, ini kebutuhan yang real ya, kebutuhan yang nyata ini. Yang kedua juga upah, ya ini upah personil manajerialnya nih. Kalau pekerjaan konstruksi yang nilai menengah ya, itu 15 sampai 50 M, berarti dia ahli ya, ahli misalnya ahli teknik bangunan gitu. Kalau petugas ketiga berubah menjadi ahli muda kerja, ya penugasan lokasi, rapat ya, tentu dalam pekerjaan tersebut ada rapat-rapatnya ya, termasuk biaya sewa, pulsa dan lain. Ini jenis belanja yang sah apa artinya sudah diurah di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022. Inilah komponen-komponen biaya overhead. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan uji tanah ya? Uji tanah kan banyak macam. Ada uji DPT, CPT, DPA, termasuk juga kalau mengetahui kedalaman atau ukuran pancangnya, kita bisa melakukan sondiri atau soil test itu sendiri. Jadi ini sudah terumus bahwa dia 11% ya, 11% dari nilai ya 11%, berarti overheadnya, sedangkan keuntungannya ya diperoleh dari pembagian biaya konstruksi, termasuk juga keuntungan ya. Jadi keuntungannya termasuk di kantong direktur misalnya adalah 46.550.000. Biaya konstruksinya misalnya ya misal ya 1.245.000, berarti cocok ya, klop antara overhead dengan keuntungan ya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari ketentuan yang berlaku ya. Jadi HPS jadi tambah saja berapa nilai overheadnya, nilai keuntungannya, termasuk biaya konstruksi atau biaya langsung yang digunakan. Jadi total pekerjaan adalah 100% sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita diskusi bahwa biaya overhead termasuk uji tanah termasuk biaya overhead. Tidak bisa masuk dalam komponen biaya langsung. Karena PUPR nomor 1 2022 tentang analisa harga satuan itu tidak menyebutkan, ya tidak menerangkan bahwa pengujian beton, pengujian atas tanah itu adalah biaya langsung, biaya tidak langsung. Sehingga ketika
ada dokumen kontrak. Ketika ada dokumen kontrak yang memasukkan biaya overhead, biaya langsung, yaitu pengujian beton atau pengujian tanah yang sudah beberapa kali banyak temuan saya peroleh, itu bisa kita lakukan upaya pengembalian atas biaya yang dikeluarkan ya, yang ada dalam kontrak itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa juga raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Jadi seperti itu. Tadi juga sudah ditampilkan oleh narasumber untuk file Excel-nya itu nanti akan dikirimnya. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang overhead, tentang apa saja yang bisa menjadi bahan diskusi kita malam ini ya. Oke, atau cukup ya? Aziza, cukup ya? Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, Pak. Ya, pertama ya, biaya overhead ini adalah biaya tidak langsung. Ya. Biaya tidak langsung, di mana biaya tidak langsung ini masuk di analisa harga satuan pekerjaan. Jadi ada di AHSP. Jadi tidak boleh masuk di biaya BOQ ya, daftar kuantitas dan harga sendiri. Itu overhead ya. Jadi tidak bisa masuk di daftar kuantitas dan harga, karena yang mengikat adalah daftar kuantitas dan harga yang sudah tercantum perakiraan kuantitasnya. Yang kedua adalah biaya overhead ini ya termasuk keuntungan dibatasi 15% sendiri. Yang ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya uji beton kan macam-macam ya, uji kuat tekan ataupun hammer test, termasuk juga boring atau core drill, termasuk juga slump ya. Kalau pembersihan kita masuk di uji kuat tarik ya. Kalau di tanah ya kita masuk soil test, uji CBR ya. Itu semua adalah biaya overhead ya, biaya overhead, dan tidak boleh masuk di komponen biaya langsung ya, ataupun biaya konstruksinya, karena bukan bagian yang mendukung dari pekerjaan tersebut. Demikian Aziza. Iya. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Satu pertanyaan mungkin, Pak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, di kolom chat setelah closing statement sampaikan oleh narasumber. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang muncul. Ini pertanyaan pertama dari Pak Laude Hiliawan. Biasanya untuk kontrak konstruksi di pekerjaan persiapan terdapat administrasi dan pelaporan. Apakah boleh atau masuk dalam overhead? Ya, baik. Tadi ketentuan yang sudah disebutkan tadi bahwa ya kalau untuk pekerjaan konstruksi di persiapan atau pendahuluan tadi kan salah satunya biaya direksi, lapangan proyek ya,
termasuk juga biaya misal sewa ya, overhead ya. Kalau pendahuluan itu mobilisasi ya, mobilisasi itu juga masuk dari pekerjaan langsung ya, pekerjaan langsung yang dimana itu biaya langsung. Yang kedua adalah kalau pelaporan administrasi itu bagian dari overhead ya, biaya overheadnya ya. Jadi sudah dibatasi sebenarnya. Itu biaya langsung adalah biaya untuk biaya konstruksinya, biaya langsung adalah biaya tenaga, masuk juga peralatan dengan materialnya itu sendiri. Jadi kalau dia masuk di biaya langsung untuk administrasi tersebut, seyogianya itu di review ya, di review dipastikan bahwa jangan masuk di biaya tersebut ya. Gitu. Yang kedua, kalau overheadnya itu administrasi, maka ya sudah itu tidak perlu dicantumkan lagi di biaya persiapan itu sendiri ya, karena bukan bagian yang sangat signifikan terhadap tidak mendukung proses pekerjaan itu sendiri. Jadi jelas di analisanya kalau biaya keselamatannya, biaya rambu-rambunya itu kan bagian dari biaya konstruksi, salah satunya SMK 3 ya. Itu biaya konstruksi termasuk biaya langsung. Iya Pak, baik Pak. Tadi sudah termasuk juga dengan jawaban dari pertanyaan Bu Nurjana ya Pak, mengenai dengan Ya. penjelasan atas biaya sondir boring SMK 3. Iya, biaya sonder ini kan biaya pengujian tanah ya, pengujian tentang bagaimana fondasi yang diperlukan, berapa kedalaman fondasi, di mana tanah kerasnya, di mana konusnya. Konus itu kan perlawanan tanah atas tekanan, ya atas tekanan alat yang disebut misalnya sondir, yang di CPT-nya, DPA-nya. Jadi kalau dia sondir atau boring itu sendiri, itu overhead ya, biaya overhead. Nah, kalau SMK 3 itu berkaitan dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan konstruksi, maka sudah menjadi satu bagian dari kontrak biaya langsung, biaya langsung, karena itu sudah amanah dari peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021 ya, telah diubah PUPR 21 tahun 2019 tentang keselamatan kerja konstruksi sendiri. Jadi boring sondir itu overhead, sedangkan SMK 3 itu biaya sudah menjadi biaya langsung dan satu kesatuan dari kontrak itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan, ya tentu kita melihat, karena untuk biaya SMK 3, ada biaya SMK 3 itu ternyata biaya yang disusun berdasarkan harga satuan, bukan lensemi sendiri, sehingga setiap penggunaan peralatan K3, termasuk kegiatan K3 itu sendiri, harus dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang memadai dan cukup itu sendiri ya. Jadi itu untuk SMK 3. Kalau boring sondir cukup ada hasil boringnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi ya, tentu karena dia overhead ya, tentu kita tetap minta ya boringnya mana, berapa kedalaman hasil boring itu sendiri. Demikian. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Damuzar ya Pak. Izin Pak, apakah item pagar sementara di direksi KIT boleh masuk dalam daftar kuantitas dan harga Pak? Nah, untuk pagar sementara itu sudah bagian dari direksi KIT ya, bisa kita masukkan direksi KIT. Jadi tidak perlu lagi item tersendiri. Item tersendiri
Sehingga untuk itu saya merekomendasi Direksi Kit untuk pembangunan pagar masuk saja di analisanya, tidak lagi masuk di item khusus untuk direksi pagar lain, direksi kit lain. Cukup masuk di analisa pekerjaan direksi kit, ya, di mana analisanya pembangunan pagar kita buat analisanya yang menjadi satu kesatuan biaya atas pembangunan direksi kit gitu. Jadi tidak membuat item baru ya. Karena pertama item harganya kecil, yang kedua juga bagian dari tadi pelaksanaan untuk memastikan pendahuluan atau persiapan untuk memastikan bahwa lokasi proyek itu ya, clear dari gangguan-gangguan baik orang maupun hewan maupun gangguan-gangguan lainnya. Ya, jadi itu saya sarankan masuk di analisa perhitungan direksi kit ya. Gitu. Jadi masuk di AHSP. Kalau dapat kuantitas dan harga pembangunan direksi kit boleh. Ya, tapi kalau ditambah lagi item kuantitas dan harga untuk pembangunan pagar, disarankan dia cukup masuk di analisanya direksi kit. Demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin terakhir ini tanggapan dari Ibu Nurjana. Jika biaya SMK 3 lebih dari RAB bisa dibuat MC 0, Pak? Ya, jadi SMK 3 ini kan biaya tersendiri tentang keselamatan kerja konstruksi itu sendiri. Lebih besar dari RAB. Maksudnya RAB apa ya? Kalau sekarang penyusunan SMK 3 itu sekalipun tidak ada standarnya dulu ya. Kita lihat di SE PUPR nomor 10 tahun 2018, biaya SMK 3 itu 1-3% ya dari nilai pekerjaannya dari pekerjaan. Jadi yang kedua, sekarang mengalami relaksasi. Relaksasi artinya apa? Ketika kita masih di PUPR nomor 21 tahun 2019, sekarang diubah nomor 21 2019 diubah nomor 10 2020, maka dia berdasarkan kebutuhan ya. Jadi pertanyaan, bisa tidak di MC 0? Nah, kita lihat dulu MC 0 itu untuk apa? Ya. Jadi SMK 3 itu kalau ada perubahan kondisi, MC 0 itu kan pengukuran bersama ya. Nah, kalau ada perubahan kondisi lapangan yang menuntut harus ada perubahan ruang lingkup, spesifikasi teknis, jenis pekerjaan termasuk waktu, maka ya di MC 0 kita bisa melakukan adendum. Adendumnya dua jenis ya, adendum kontrak dengan mengubah soft drawingnya atau gambarnya atau mengubah BOQ-nya, daftar kuantitas dan harga. Nah, MC 0 itu esensinya. Jika ada perubahan kondisi lapangan, nah, kita lihat ada tidak dengan biaya SMK 3 dengan perubahan kondisi lapangan sehingga perlu kita menambah. Ya, perlu kita menambah biaya SMK 3, bisa saja. Jadi justifikasinya harus terang apa yang harus ditambah untuk ketika kita melakukan adendum itu sendiri, dan apa kita harus kurangi itu tentang biaya SMK 3. Jadi kuncinya adalah kita harus memastikan kondisi lapangan apa yang harus menuntut ketika kita MC 0 kita lakukan perubahan BOQ, kita harus lakukan perubahan gambar itu sendiri atau soft drawing. Itu kuncinya. Ada kondisi yang tidak sesuai antara soft drawing gambar rencana dengan hasil pengukuran di lapangan, sehingga menuntut ada perubahan kontrak itu sendiri. Dengan mengubah SMK 3 boleh saja kita mengubah, kita menambah, karena mungkin menuntut bahwa ternyata ada ketinggian kondisi existing lapangan ataupun tempat berdirinya bangunan, ternyata ada terjal, ada jurang ya, yang menuntut butuh pengamanan yang lebih tinggi, APK atau APD itu sendiri. Boleh, silakan diubah.
itu sendiri. Tidak ada masalah karena ada kondisi yang menuntut antara rencana termasuk dan kondisi lapangan berbeda. Olehnya itu tentu ada perubahan BOQ, adendum atau kontrak itu sendiri. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Nurjana ya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Laude Hiliawan. Laporan pertanggungjawaban overhead merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan. Dan apakah ada sanksi bagi penyedia yang tidak membuat LPJ overhead atas setiap pekerjaan yang dilaksanakannya, Pak? Ya, jadi ya tentu ya itu kan internal perusahaan ya. Itu bagian dari internal keuangan perusahaan ya, sejauh mana dia bertanggung jawabkan. Tapi perlu dicatat bahwa selaku auditor atau pemeriksa baik dari P2, baik dari auditor sendiri, kalau untuk biaya, ya, saya kasih contoh tadi, ada biaya yang dibayar pelaksana gedung misalnya. Itu yang nilai paketnya 15 di bawah. Nah, pertanyaan di situ ada nilainya 20 juta per bulan, misalnya ya, misalnya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menuntut kwitansi 20 juta yang harus dibayar kepada pelaksana gedung atau personel material? Tidak. Jawabannya tidak. Cukup ya, cukup kita lihat perjanjian kerjanya di antara mereka. Berapa sih saudara dibayar? Ya, saudara dibayar sebagai personel manajerial atau tenaga teknik di lapangan. Itu sebagai tenaga terampil di lapangan. Kalau dibayar dari 20 juta ya sah-sah saja karena perjanjian internal. Namun biaya overhead sudah ada standarisasinya. Kalau untuk misalnya tenaga ahli teknik S1 SKA muda misalnya. Nah, kalau di biaya konsultan itu ya dia 20 juta per bulan. Misalnya ya. Jadi apa sikap pemeriksa? Sikap pemeriksa melihat saja bagaimana perjanjian kerjanya. Kalau perjanjian kerjanya 20 juta harus dibayar ya tetap kita lihat di kwitansi 20 juta antara penyedia kontrak ini kepada karyawannya yang ditugaskan di lapangan. Kalau perjanjian kerjanya di bawah dari 20 juta ya sah-sah saja. Itu perjanjian internal. Pihak pemeriksa itu tidak perlu pusing lagi dengan urusan-urusan di antara mereka ya, antara mereka. Apalagi itu tidak termasuk biaya langsung itu sendiri ya, biaya langsung. Beda biaya pekerja ya, itu dibayar. Karena dia termasuk biaya langsung itu sendiri. Demikian. Jadi apa ada sanksinya atau overhead ya sudah, tugasnya kita minta saja pertanggungjawabannya. Ya, kalau tidak sesuai ya tentu kita memberikan rekomendasi kepada PPK sendiri. Ya, jadi itu yang selama ini banyak pemeriksa kalau di kontraknya ya, yang disebut di overheadnya itu di 20 juta harus 20 juta. Mana bukti kwitansi pembayaran 20 juta? Itu keliru. Cukup saja perjanjian kerjanya. Kalau 20 juta ya sudah bayarkan 20 juta. Kalau di bawah 20 juta tidak masalah. Karena itu overhead itu sudah biaya yang sudah menjadi hak oleh penyedia. Kan penyedia tidak boleh rugi juga atas keringatnya sendiri gitu. Jadi jangan sama juga memeriksa proyek konsultan ya, proyek konsultan perencana atau pengawasan. Cukup saja bukti perjanjian kerja apakah 20 juta dibayar atau di bawahnya tergantung perjanjian kerjanya. Karena kalau untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak ada lagi keuntungan dan overhead ya. Itu di RAB-nya atau di HPS-nya konsultan perencana atau pengawas tidak memuat lagi HPS tidak memuat lagi keuntungan dengan overhead itu sendiri. Itu sudah masuk semua di misalnya 20 juta per bulan berdasarkan tingkatan pengalaman dan SKA-nya sendiri. Ya untuk di konsultan ya. Sehingga kebanyakan banyak juga pemeriksa yang menodong misalnya tanda kutip menodong atau meminta kepada
penyedia konsultan, ya konsultan perencanaan pengawasan, mana bukti kwitansi berdasarkan satu orang per bulan harus sesuai, sehingga pelaksana konsultan direksinya harus memanipulasi laporan keuangannya. Wah, harus 20 juta gitu, transfer dulu di rekeningnya tenaga ahli, baru tenaga ahli tarik kembalikan. Jadi tidak begitu ya cara pemeriksaan untuk konsultan. Cukup perjanjian kerja kalau 20 juta, kalau di bawah 20 juta ya itu sudah keuntungan dan overhead dari konsultan perencana atau pengawasan, termasuk konsultan MK. Jadi itu ketentuannya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu untuk jawaban Pak Damuzar. Semoga membantu ya Pak mengenai pertanyaannya tentang laporan pertanggungjawaban overhead. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, itu tadi yang materi yang dibawakan oleh narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam sesi diskusi ini. Tadi sudah ada beberapa poin-poin penting yang dijelaskan oleh narasumber mengenai dengan yang pertama ada dasar hukumnya, ada komponen HPS overhead, dan ada metode audit. Nanti untuk lembar kerja Excel-nya akan dikirimkan menyusul oleh Pak Kurniawan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup Pak. Ya, cukup. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk malam ini. Semoga apa yang dibawakan oleh narasumber kita bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua dalam penyelesaian pekerjaannya. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam.